Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan kita giat untuk bersepeda adalah mencapai apa yang kita inginkan. Banyak tujuan bersepeda, antara lain hanya sekadar mencari kesenangan, menaikkan kebugaran tubuh, menurunkan berat badan, dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dan kekuatan bersepeda kita dalam rangka menghadapi kompetisi bersepeda. Tetapi ada kalanya, apa yang telah kita lakukan tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan prediksi kita, terutama untuk dua tujuan terakhir, menurunkan berat badan dan meningkatkan kekuatan bersepeda. Satu, kurang tantangan. Mungkin kita beranggapan semakin jauh kita bersepeda, maka kecepatan kita pun akan semakin bagus. Kondisi ini benar ketika kita baru memulai bersepeda. Dengan bertambahnya jarak tempuh atau durasi bersepeda kita, maka kecepatan pun akan meningkat karena kebugaran kita pun semakin bagus. Tetapi pada titik tertentu, bila kita hanya fokus pada menambah jarak, tetapi intensitas bersepeda tetap seperti semula, kecepatan kita tidak akan naik sedrastis seperti di awal, bahkan cenderung stagnan, tidak ada kenaikan. Untuk mendapatkan kemajuan yang lebih baik, kita perlu melatih batas atas dan meningkatkan ambang batas, sehingga kita dapat mempertahankan kecepatan yang lebih tinggi. Caranya adalah bersepeda dengan intensitas tinggi 1 hingga 2 kali seminggu. Kita bisa melakukan latihan dengan cara menggabungkan interval pendek yang sangat keras seperti Tabatas. Tenaga penuh 20 detik, istirahat 10 detik, dilakukan 8 kali, 2 hingga 3 set. Dengan interval tempo yang lebih lama, 10 hingga 20 menit pada sekitar 75 hingga 85% detak jantung maksimal. Pemulihan 5 menit, 2 hingga 3 set. 2. Kurang latihan otot inti. Kebanyakan pemula lebih fokus untuk membentuk otot kaki dan melupakan otot inti. Otot yang menopang panggul, tulang belakang, pantat, punggung, pinggul, dan perut. Otot inti yang tidak terlatih menyebabkan kita mengalami sakit punggung atau kelelahan secara umum, dan efeknya tentu tidak akan meningkatkan kecepatan kita. Latihan inti tidak bisa hanya dilakukan sekali. Setelah mendapatkan otot inti yang kuat, kita tidak berlatih. Tidak seperti itu. Latihan inti harus seperti memompa ban, sesuatu yang kita lakukan beberapa kali seminggu agar tidak kempes. Karena ketika inti kita melemah, kita kehilangan transfer daya dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah. Itu membuat kita kurang stabil di sadel, dan kita tidak bisa mendorong tenaga maksimal ke pedal untuk melaju kencang. Bosan dengan gerakan inti yang itu-itu saja? Jangan berhenti. Coba variasi gerakan inti yang lain, karena banyak sekali variasi latihan inti. Misalnya dengan gerakan yang dikenal sebagai elevated bird dog, dengan cara mengangkat tangan dan kaki dalam posisi seperti posisi push up, lengan dan kaki terentang. Jaga tubuh kita tetap diam saat kita mengangkat lengan dan kaki yang berlawanan secara bergantian sebanyak 10 kali ke satu sisi. 3. Kurang istirahat. Kita tidak akan menjadi lebih cepat tanpa menjadi lebih lambat. Istirahat yang panjang memang kurang penting saat kita melakukan latihan ketahanan. Tetapi ketika kita bersepeda dengan intensitas tinggi, kita menyedot simpanan glikogen kita hingga kering dan memecah serat otot. Glikogen yang habis tidak akan terisi, dan serat otot yang rusak tidak akan membaik dan tumbuh bila kita terus menekannya, terus berlatih tanpa istirahat. Efeknya, kecepatan kita tidak akan bertambah karena otot kita tidak terbentuk. Sebagai aturan praktis, semakin keras intensitas bersepeda kita, maka semakin lama waktu istirahat kita. Istirahat
tidak hanya bersantai di rumah, tetapi bisa dilakukan dengan bersepeda santai, biasanya dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. 4. Terlalu fokus menurunkan berat badan. Kita bisa menyimpan sekitar 1.700 hingga 2.000 kalori glikogen di otot dan hati kita. Sedangkan bersepeda dengan intensitas tinggi akan menguras kalori kita minimal sejumlah 800 kalori per jam. Kalau kita fokus kepada menurunkan berat badan, tentunya bersepeda 2 hingga 3 jam akan menguras cadangan glikogen kita. Dengan kata lain, berat badan kita akan menurun. Tetapi, bila cadangan glikogen tersebut dikuras habis-habisan demi penurunan berat badan, maka kita tidak memiliki cukup tenaga untuk melaju dengan cepat. Ketika kita akan bersepeda dengan intensitas tinggi, interval, mendaki, atau perjalanan jauh, isi bahan bakar dengan makanan kaya karbohidrat sekitar 2,5 hingga 3 jam sebelum berangkat, dengan sesuatu yang mudah dicerna, seperti nasi dengan sedikit ayam. Kemudian sekitar 15 menit sebelum kita pergi, keluarkan beberapa camilan untuk mengisi tangki kita, seperti kue manis. Minum sedikit susu coklat dan segenggam kacang sesudahnya, agar karbohidrat diisi ulang dan protein diperbaiki. 5. Melupakan teknik bersepeda. Kita mungkin sudah bugar dan relatif cepat, tetapi tetap saja bisa dikalahkan oleh pesepeda yang sama-sama bugar dan cepat. Hal ini karena pesepeda lain bersepeda dengan penanganan sepeda dan teknik berkendara yang lebih baik. Penanganan sepeda adalah sesuatu yang dapat dan harus kita kerjakan secara teratur. Berlatih menikung bagaimana cadence yang bagus. Tapi harus diingat juga bahwa ada banyak hal kecil yang dapat kita lakukan untuk keuntungan langsung. Kayuhan yang bertenaga dari setiap sudut dapat mempertahankan kecepatan. Antisipasi perpindahan giring sehingga kita tidak terjebak dan jatuh dengan gear yang terlalu besar. Semua teknik kecil tersebut akan menambah kecepatan berkelanjutan yang cepat dan mudah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.